Halo teman-teman, baiklah pada pertemuan kali ini pada tugas pengantar teknologi informasi aku akan menjelaskan tentang yaitu storage. Penjelasan yang akan aku bahas yaitu definisi storage, jenis-jenis storage, dan fungsi storage dalam komputer dan pertimbangan dalam memilih storage. Baik, definisi storage atau penyimpanan adalah komponen komputer atau perangkat lain yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi dalam jangka panjang atau jangka pendek. Storage memungkinkan perangkat untuk menyimpan file, aplikasi, sistem operasi, dan data lainnya agar dapat diakses kembali sesuai kebutuhan. Dalam konteks komputer dan perangkat digital, storage biasanya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal. Oke, lanjut jenis-jenis storage. Yang pertama, primary storage, penyimpanan utama. Yang pertama, RAM merupakan memori yang menyimpan data sementara selama perangkat aktif. Data pada RAM hilang saat perangkat dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang digunakan oleh CPU untuk mempercepat proses. Yang kedua, cache, memori berkecepatan tinggi yang ada di dekat atau di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses sehingga mempercepat akses CPU. Yang kedua yaitu secondary storage, penyimpanan sekunder. HDD atau hard disk drive, penyimpanan berbasis cakram magnetik yang banyak digunakan sebagai penyimpanan internal di komputer. HDD memiliki kapasitas besar dan tahan lama, namun lebih lambat dibandingkan SSD. Yang kedua, SSD, penyimpanan berbasis flash yang lebih cepat daripada HDD karena tidak memiliki bagian bergerak. SSD sering digunakan pada perangkat modern untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan akses data. Yang ketiga, SSHD, kombinasi HDD dan SSD dalam satu perangkat yang menggabungkan kapasitas besar HDD dengan kecepatan SSD untuk akses data yang lebih cepat. Yang ketiga, tertiary storage, penyimpanan tersier. Yang pertama, optical drive, menggunakan cakram optik yang untuk menyimpan data umum digunakan untuk penyimpanan data yang jarang diakses atau untuk distribusi perangkat lunak. Yang kedua, magnetic tape, penyimpanan berbasis pita magnet yang biasanya digunakan untuk backup data dalam skala besar karena harganya yang relatif lebih murah dan daya tahan yang lama. Oke, lanjut yang keempat, penyimpanan eksternal. Yang pertama, flash drive, penyimpanan portable yang sering digunakan untuk mentransfer data antar perangkat. Yang kedua, eksternal HDD dan SSD, penyimpanan eksternal yang lebih besar dan dapat dihubungkan melalui USB atau Thunderbolt, cocok untuk backup data atau memperluas penyimpanan internal. Yang ketiga, kartu memori, digunakan dalam perangkat portable seperti kamera, smartphone, dan tablet untuk penyimpanan tambahan. Oke, yang terakhir, cloud storage, penyimpanan awan, yaitu penyimpanan yang diakses melalui internet di mana data disimpan dari server jarak jauh. Contoh layanan cloud storage termasuk dalam Google Drive, Dropbox, dan iCloud. Cloud storage memungkinkan akses data dari berbagai perangkat dan lokasi. Oke, lanjut fungsi storage dalam komputer. Yang pertama, penyimpanan data permanen. Storage seperti HDD dan SSD menyimpan data secara permanen, memungkinkan data untuk tetap ada bahkan setelah perangkat dimatikan. Yang kedua, menyimpan sistem operasi. Storage utama digunakan untuk menyimpan OS sehingga perangkat bisa buat dan menjalankan aplikasi.
Yang tiga yaitu backup dan pemulihan. Storage juga digunakan untuk menyimpan salinan cadangan data penting, sehingga data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan pada perangkat. Yang keempat, ekspansi dan portabilitas data. Penyimpanan eksternal memudahkan transfer data dan penyimpanan tambahan, terutama untuk perangkat dengan kapasitas internal terbatas. Yang terakhir, pertimbangan dalam memilih storage. Yang pertama, kapasitas. Sesuaikan dengan kebutuhan data yang akan disimpan. HDD biasanya lebih besar dalam kapasitas dan lebih murah, sedangkan SSD lebih cepat. Yang kedua, kecepatan. Jika mengutamakan kecepatan, SSD lebih unggul daripada HDD. Yang ketiga, portabilitas. Untuk kemudahan memindahkan data, penyimpanan eksternal atau cloud storage lebih praktis. Yang keempat yaitu ketahanan dan keandalan. SSD lebih tahan terhadap guncangan daripada HDD, dan cloud storage lebih aman untuk backup data. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya sekian materi dari saya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen.